Kemarin ada beberapa hal yang sudah kami sampaikan untuk agar kita bisa bahagia dengan Al-Quran. Pertama dengan membacanya, kedua dengan mentadaburinya, lalu kemudian yang ketiga adalah dengan menghafalnya. Orang yang kemudian menghafal Al-Quran seharusnya berbahagia, Pak. Kalau panjenengan bisa menghafal Al-Quran seharusnya berbahagia. Harusnya. Tidak mungkin orang yang kemudian menghafal Quran itu tidak bahagia, kecuali niat untuk menghafalnya salah. Kalau panjenengan semua, putra-putri panjenengan, makanya kadang-kadang saya selalu menasihatkan begini. Ketika kita ingin punya anak yang hafiz Quran, ya, kita sampaikan kepada mereka, kita nasihatkan kepada mereka, hafalkan Quran. Hafalkan Quran agar kamu mendapat ridha Allah. Jangan dinasihatkan, hafalkan Quran agar kamu jadi hafiz Quran. Memang bagus nasihatnya untuk menjadi hafiz Quran, tetapi akan lebih bagus adalah ketika kita menasihatkan anak-anak kita ketika menghafal Quran untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang setelah kita menghafal 30 juz, apakah otomatis Allah ridha dengan kita? Apakah otomatis kalau kita hafal 30 juz, Pak, otomatis Allah itu ridha dengan kehidupan kita? Pasti begitu enggak kira-kira, Pak, Bung? Pasti begitu enggak? Enggak mesti. Tergantung ketika kita sudah menghafal, lalu kemudian kita apakan hafalan itu? Apakah hafalan yang kita punya sudah hafal 30 juz, lalu kemudian hanya diniatkan untuk kehidupan dunia, golek duit? Atau kemudian kita amalkan, kita ajarkan? Maka tergantung dari diri kita. Oh, bisakah Quran itu untuk nyari uang? Bisa, Pak. Bisa sekali. Maka nanti ini nyangkut dengan bersambung dengan materi kita nanti untuk sejarah penulisan Al-Quran dan sejarah Al-Quran. Karena ada orang yang mengatakan begini, Al-Quran itu adalah muntaj as-saqafi. Apa itu? Produk budaya. Ada satu golongan yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah produk budaya. Kira-kira panjenengan sepakat enggak kalau Quran itu produk budaya, Pak? Produk budaya Arab, sepakat enggak, Bu? Sepakat enggak kira-kira? Kalau Al-Quran itu produk budaya Arab, sepakat? Tidak. Kenapa tidak sepakat? Karena wahyu dari Allah. Tapi kan turunnya di Jazirah Arab. Dan Al-Quran kebanyakan adalah menjawab persoalan masyarakat di Arab waktu itu. Nah, nanti kita pelajari di materi berikutnya. Baik, kembali kepada menghafal tadi. Mau tidak mau kemudian kalau kita ingin berbahagia dengan Al-Quran adalah kita menghafalnya. Menghafal Al-Quran, menjaga kemurnian Al-Quran. Tapi bukan hanya sekedar menghafal, tetapi menjaga sepenuh hati, memurojaah setiap waktu. Karena kadang-kadang kebanyakan santri kita store target hafalan, tapi murojaahnya sedikit. Kacau nanti, Pak Bung. Kalau hafalan kita banyak, tapi tidak murojaah setiap waktu, susah. Ya, susah. Kasihan nanti hafalannya banyak, tapi hafalannya rusak. Maka kalau kita pengen bahagia, salah satunya dengan menghafal Quran. Kenapa? Kalau kita sudah punya hafalan, Pak, kita akan berusaha bagaimana kita membaca Quran terus, memurojaah terus. Satu hari tidak murojaah hafalan, itu nanti akan ada rasa sesuatu yang hilang. Jadi seolah-olah seperti separuh jiwa hilang. Kenapa? Kalau kita sudah membiasakan dengan menghafal, membaca, lalu kemudian satu waktunya tidak melakukan aktivitas itu, sulit. Panjenengan saja misalnya begini, biasa sholat jamaah di masjid, biasa ta'lim di masjid. Ketika pandemik tidak boleh sholat jamaah di masjid, rasanya gimana, Pak? Senang enggak, Pak, Bu? Tentu tidak. Sama ketika kemudian kita sudah membiasakan diri kita beraktivitas dengan Al-Quran,
menghafal, membaca dan lain sebagainya, maka kemudian kita akan terbawa dengan suasana itu. Ketika sekali saja kita tidak memurojaah hafalan, maka kita akan merasakan sesuatu yang kurang. Dan hafalan Al-Quran kalau tidak dimurojaah, mustahil hafalannya akan mutqin. Mustahil. Mesti orang yang mutqin hafalannya itu karena banyak murojaahnya, Pak. Banyak murojaahnya. Ustaz, saya pengen hafalannya kuat, gimana caranya? Murojaahnya sering enggak? Enggak. Enggak mungkin. Kalau kita pengen hafalannya kuat, ya mau tidak mau adalah dengan memperbanyak murojaah. Itu satu hal yang pasti. Maka ini menjadi hal yang harus kita perhatikan terus. Maka kemudian kalau kita sudah menghafal, otomatis insya Allah kita akan selalu berusaha dekat dengan Quran. Kita akan merasa begini Pak Bu, kita kalau ketika kemudian sudah ada kedekatan dengan Quran, terbiasa dengan menghafal dan membaca, kita akan merasa gini, ketika kemudian aktivitas kehidupan sehari kita mau berbuat salah atau menyimpang atau perbuatan dosa-dosa yang lainnya yang kecil sekalipun, kita akan merasa begini, oh saya itu tadi baru murojaah hafalannya, mosok saya mau melakukan perbuatan dosa. Jadi akhirnya kemudian Quran itu akan menjadi apa? Menjadi controlling kehidupan kita. Menjadi controller kehidupan kita. Kita akan merasa, oh aku ki mau terus maca Quran ya. Mosok melakukan maksiat. Aku ki mau terus murojaah hafalan, habis setoran hafalan, mosok melakukan maksiat. Akhirnya ada timbul rasa seperti itu. Maka yakin Pak Bu, setiap diri kita yang mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar caranya dan niatnya, pasti akan menghasilkan kebaikan untuk kehidupan kita. Pasti itu. Itulah yang disebut sebagai berkah. Ziyadatul khair. Kebaikan yang terus menambah. Kita menghafal Quran, Quran menjadi kontrolir kehidupan kita. Sehingga kemudian kehidupan kita betul-betul tertata rapi. Nah maka tadi menghafal ya, insya Allah dengan menghafal itu kita akan apa? Akan merasa bahagia dan akan menjadi bahagia. Kemudian yang keempat adalah sering